Ya sudah menang kalah itu wajar, gitu mungkin. Maka saya ditanya Pak Yai Parman, bagaimana menurut pendapat panjenengan kalau pemilunya diulang, umpama atau ada paslon yang didiskualifikasi, misalnya, saya ngejawabnya sederhana Bapak Ibu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu kaidah itu. Kita menghindari kerusakan itu lebih baik daripada mendapatkan kemaslahatan. Maksudnya apa? Ambil umpama begini. Mengapa kita ngerumat janda tapi menjandakan istri sendiri? Iya. Di Setia Bakti ada nggak yang kayak gitu? Nyantun janda, ngerumat janda, ngayom janda, tapi akhirnya menjandakan istri sendiri. Itu salah. Kalau pakai kaidah darul mafasid, itu nggak benar Bapak Ibu. Daripada mendapatkan apa yang diinginkan, lebih baik menghindari kerusakan. Maksudnya apa? Andaikan pemilu diulang, alangkah banyak kerugiannya. Mending duitnya kasih ke saya aja, kira begitu. Balikan ke pondok pesantren. Seandainya paslonnya didiskualifikasi Bapak Ibu, kan pendukungnya pasti marah-marah. Yang dikhawatirkan chaos, ribut, perang saudara. Itu yang disebut dengan darul mafasid. Mending kita menghindari kerusakan, karena itu lebih utama daripada mencapai kemaslahatan. Paham apa paham? Paham atau paham? Nah, cuman begini, selamat kepada insya Allah Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kita doakan semoga menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang amanah. Allahumma amin. Cuman sumbang saran, warga Seputih banyak di sini menang kan? Pak Prabowo menang. Warga Seputih banyak, termasuk desa Setia Bakti ini, milih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bukan karena iming-iming makan siang gratis, enggak begitu. Tapi mengapa jenengan milih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Karena kita nganggapnya sekarang masanya Pak Prabowo, enggak begitu. Saya tanya-tanya masyarakat itu, ngapa Pak milih Pak Prabowo? Sekarang gilirannya Pak Prabowo. Tak tanya emak-emak, ngapa Bu milih Pak Prabowo? Mesak nih, udah 4 kali nyalon itu aja mukanya. Masa kalah lagi kan kasihan. Iya juga ya. Makanya karena jenengan sayang kali Pak Prabowo, kasihan kali Pak Prabowo, nyoblos Pak Prabowo, bukan karena janji makan siang gratis. Apa maksud saya menyampaikan ini? Saya sumbang saran kali beliau, kali Pak Presiden dan Wakil Presiden, saran saya program makan siang gratis tidak usah direalisasikan. Mending ganti saja, sekolah gratis tanpa SPP, tanpa uang komite. Tepuk tangan dulu. Mohon dengar Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini suara rakyat. Kita milih Anda semua bukan karena janji makan siang gratis, bukan karena itu, karena kami beranggapan sekarang giliran sampean yang jadi presiden. Itu anggapan kami. Karena mengapa saya mengkritik program makan siang gratis? Program makan siang gratis itu Pak, anggarannya 500 triliun. Bu, 500 triliunnya itu nolnya berapa? Embuh orang weruh. Sampean ketik nang kalkulator, error kalkulator. Enggak muat Bapak Ibu. 1 triliun saja nolnya 12. Tambah 500, 02, 14 nolnya. 500 triliun itu Bapak Ibu kalau dibelikan sebelah, tenggelam Lampung ini kali sebelah lautan sebelah. Swaking banyaknya 500 triliun itu. Nah ini ada problem. Problem pertama anggaran Bapak Ibu. Dari mana duitnya? Ujung-ujungnya apa? Nyabut subsidi BBM, rakyat lagi yang sengsara akhirnya.
belum lagi pelaksanaannya. Gak ada begitu. Ketimbang pelaksanaannya, siapa yang akan menang proyeknya? Orang Indonesia ini payah Bapak Ibu. Dari atasan duitnya 2 juta. Nih, duit 2 juta buat makan siang gratis. Sampai ke bawahan tinggal 1 juta. Sampai ke bawahan berikutnya tinggal 500 ribu. Sampai ke bawahan berikutnya tinggal 250 ribu. Ini Indonesia kayak tercinta. Dari atas 2 juta sampai bawah tinggal 250 ribu. Borok-borok makan siang pakai nasi bungkus, cuman dikasih air aqua gelas sama resoles gorengan 1 paling. Ini kejadian Bapak Ibu. Anggaran 500 triliun Pak. Sekarang siapa yang menang tender? Nendernya sudah mahal. Belum lagi proses pelaksanaannya, dikirim ke pondok pesantren, nasi bungkusnya sampai jam 1 siang. Santri sudah makan duluan. Begitu dibuka nanti basi. Siapa pelaksananya? Jadi harus bijak melaksanakan program itu. Kan ada guyonan begini. Ini anekdot ya, bukan beneran. Ngechat Istana Negara, tender proyek. Pengusaha pemborong pertama nyanggupin, saya minta cuman 3 miliar buat ngecat Istana Negara. Presiden takut, 3 miliar kayak mana rinciannya? 1 miliar gue tuku cek, yang 1 miliar buat upah yang ngecek tenaga kerja, yang 1 miliar profit keuntungan kami, masuk akal. Giliran kontraktor Amerika maju, kami nggak bisa 3 miliar, kami agak mahal 4 miliar. Gimana rinciannya? Yang 1 miliar buat tuku cek, yang 1 miliar, yang 2 miliar buat upah, karena orang Amerika lebih tinggi kalau standar upahnya. Yang 1 miliar profit untuk kami. Datang kontraktor Indonesia, kata kontraktor Indonesia, saya 10 miliar. Yang menang bukan kontraktor Cina Pak. Yang menang bukan kontraktor Amerika, yang menang kontraktor Indonesia. Lo kok iso nawar 10 miliar mahal kok menang? Karena rinciannya begini, dari 10 miliar 4 miliar buat Pak Presiden, 3 miliar buat untung kami, yang 3 miliar untuk orang Cina yang mengerjakan. Itulah Indonesia Raya tercinta Bapak Ibu. 500 triliun buat makan siang gratis, tak ada jaminan sampai ke rakyat di bawah. Gitu begitu. Maka saya sumbang saran saja, program makan siang gratis ini ganti menjadi 1, sekolah gratis, kesehatan gratis, anak kita jadi sarjana semua. Allahumma amin. Tepuk tangan lagi. Ya iya dong, harus sedemikian rupa. Biyen Pak Jokowi punya program mobil SMK, tapi karena nggak efektif Bapak Ibu, nggak dilanjutkan. Kemudian Anies Baswedan punya program rumah DP 0%, tapi karena nggak efektif, nggak efisien, nggak dilanjutkan, nggak apa-apa. Termasuk janji makan siang gratis. Kami sebagai rakyat di bawah ini memberikan masukan, karena sekolah sangat mahal sekarang ini. SPP dihapuskan, ada uang komite. Ada aja ngakalin biaya itu ya. Uang komite gak ada, infak namanya. Tapi wajib. Banyak kejadian di Lampung ini Bapak Ibu, anak SMA nggak bisa ngambil ijazah gara-gara masih ada tunggakan. Gitu begitu. Ini fakta. Ini negara apa sih kira-kira? Ini sumbang saran sedemikian rupa. Mudah-mudahanlah pemerintah di atas mendengarkan aspirasi masyarakat semua. Allahumma amin, amin rabbal alamin. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan ribut. Ini perbedaan pendapat. Yang jelas memang kita Indonesia ini korupsinya masih merajalela. Kalau kata Profesor Dr. Mahfud MD, dari hasil tambang saja Bapak Ibu, kalau nggak dikorupsi, per kepala dapat 20 juta sebulan. Mulai dari bayi yang baru brojol sampai mbah-mbah yang sudah nggak bisa bangun lagi. Nisbah bagi hasil dari hasil tambang itu bisa 20 juta sebulan kalau nggak dikorupsi. Makanya kata Mbah Wali Gus Dur, Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
bangsa di dunia ini terdiri dari 4 golongan. 1, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Itu bangsa mana? Bangsa Nigeria, Somalia. Negara miskin, makan susah, makanya sedikit bicara, sedikit bekerja. Kalau banyak ngomong lemes, kurang makan. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea, negaranya kecil tapi maju. Karena apa? Sedikit bicara, banyak bekerja. Yang nomor 3, ada bangsa yang banyak bicara, banyak juga bekerja. Niki Amerika lan Cina. Orang Amerika itu kakian cangkem, Cina niku kakian cangkem. Tapi orang Cina, orang Amerika kerjaan juga banyak. Di Cina bikin gedung bertingkat 15 hari selesai. Bikin flyover jembatan layang semalam selesai. Nang Lampung bikin flyover setahun baru selesai. Tidak apa-apa. Yang nomor 4, dawuh Mbah Wali Gus Dur, ada bangsa yang sedikit bicara, tak ulang, ada bangsa yang banyak bicara tapi sayang sedikit sekali bekerja. Itu bangsa mana? Senes Indonesia. Itu India. India itu ngomongnya banyak, kerjanya dikit. Maka film India film paling lama durasinya. Belum lagi leletnya bukan main. Udah mau ketemu pacar Sahrukan nggak jadi. Sampai teleng pala kita nonton film India. Dan di India tuh apa-apa dinyanyiin. Seneng yo nyanyi, sedih nyanyi, kawinan nyanyi, cerean nyanyi, makan nyanyi, ngising nyanyi, tumpahi wae, lumahi wae, bojone dhewe. Ya iyalah. Masuk bojo tanggane, Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya jajal, kalau nggak percaya dibacok orang kita. Nang Madura ya dicarok dengan macam-macam, mengganggu istri orang. Ini balik lagi Bapak Ibu. Mbah Wali Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Kata Mbah Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Mbah? Apa yang dikerjakan, tak ulang, apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak. Inilah Indonesia Raya tercinta. Makanya pemerintah sebaiknya bijaksana merealisasikan program yang betul-betul menyentuh masyarakat. Contoh sekarang ini, beras mahal, gitu begitu. Tapi petani tidak mendapatkan keuntungan. Pupuk susah, gitu begitu. Mending Bapak Ibu, daripada buat makan siang gratis, duit 500 triliun buat pupuk gratis buat petani se-Indonesia Raya tercintai. Tepuk tangan dulu. Iya kan Mbak? Ada pupuk subsidi tapi nggak ada, mau beli di mana? Oh sama tengkulak disumput-sumputin. Indonesia ini jahat bener ya Pak. So pupuk subsidi niku buat petani, gitu begitu. Kita sudah bikin gapoktan sana, gapoktan situ, gapoktan sini, tapi susah mendapatkan pupuk. Mengapa susah? Bukan Indonesia nggak produksi pupuk, tapi pupuknya ditumpuk dijual oleh tengkulak untuk pengusaha-pengusaha pabrikan dan lain sebagainya. Ini masalah buat kita Bapak Ibu. Ini Indonesia yang tercintai. Masih banyak yang harus kita perbaiki mentalitasnya. Yang jenengan juga yang salah sih, mata duitan, malah pasang spanduk banner, orang terima 50 ribuan, nek 200.000 tak coblos, karena opo-opo domunda. Sampean Bapak, ini kan anomali, sesuatu yang menurut saya nggak masuk akal. Mama, ibu-ibu zaman sekarang tiap hari dikasih suaminya uang belanja 100.000, si monyong kurang.
Dikasih 100.000 tiap hari masih kurang, tapi dikasih caleg yang ngasih ini 100.000 untuk 5 tahun sumring. Wah, ini fakta gini begini, ini fakta loh. Coba bapak-bapak, pak sampai ngasih istri 100.000 masih monyong, kurang pak, apa-apa sudah mahal, monyong. Tapi begitu dikasih caleg cuma 100.000 buat 5 tahun, kita langsung sumringah dicoblos. Ada caleg ngasih 50.000, apa kata emak-emak? Calegnya pelit, tapi duitnya diterima. Cangkemmu ngomong pelit tapi duitnya dikantongi juga. Begitu ada caleg yang ngasih 100.000, ya insya Allah nyoblos bapak. Pakai insya Allah. Ibu-ibu ini kalau udah ngomong insya Allah belum bisa dipercaya. Duit calegnya diambil gak dicoblos juga. Begitu ada caleg yang ngasih 200.000, mantep, siap, saya akan nyoblos bapak 200.000. Begitu ada caleg yang ngasih 300.000, siap, saya sama keluarga saya nyoblos bapak semua, tambah mantep 300.000. Begitu ada caleg yang ngasih 500.000, apa kata mama-mama ini? Siap, saya nyoblos bapak, bapak boleh nyoblos saya juga. Rusak banget. Indonesia itu begini kondisinya sekarang. Bagaimana kita bisa memiliki pemimpin yang berkualitas kalau nurani kita masih bisa dibayar? Tapi ini tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Mengapa kita masih butuh dengan uang gocapan, cepean? Karena masyarakat kita memang belum sejahtera. Mudah-mudahan pemimpin kita bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Allahumma amin. Cuman cubang saran ge, ada yang suka nulis di pantat truk, enak zaman kuto. Apa katanya? Enak zaman Pak Harto daripada zaman sekarang. Enak aja cangkemnya ngomong. Zaman sekarang sudah ada jalan tol pak, zaman dulu mah nggak ada. Nek zaman biyen di kampung saya yang punya TV cuman Pak kepala suku, Pak Bayan kalau orang Jawa, orang Sumatera nyebutnya kepala suku. TV-nya hitam putih pakai aki. Lagi seru-serunya nonton Ria Jenaka plek mati. Akinya habis. Saat zaman sekarang semua rumah punya TV, mulai dari TV tabung, LCD TV, LED TV, sekarang TV digital. Nek zaman biyen yang punya motor di kampung saya cuman Pak kepala suku, mereknya L2 Super. Sekarang semua rumah punya motor, gitu begini. Masalahnya kita sekarang bukan miskin Bapak Ibu, tapi mentalnya yang miskin. Kalau urusan kaya orang sekarang udah sugih semua, ibu-ibu ini punya Android semua kan? Wih, kemana-mana selfie, ngaji yo selfie, mulut dipengot-pengotin. Mana pakai 2 jam? Jangan tahu artinya nggak sih Bu? Kalau begini ini artinya jadikan aku yang kedua. Mending bapak-bapak mantap. Ah begini, bapak-bapak mah setia dan bertanggung jawab. Tiba emak-emak mulai dipengot-pengotin, ngaos yo selfie, kondangan selfie, nang pasar selfie, main ke laut selfie, makan di restoran selfie, dibilang melarat marah nggak terima, tapi nggak dapat bansos lan BLT ngamuk. Di sana banyak, kalau di sini banyak pusatnya. Ini masalah kita. Rumahnya sudah beton, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Gitu bang? Ini kenyataan. Banyak orang yang bermental miskin. Yuk mulai sekarang warga setia bakti kita semua bermental kaya. Cocok atau cocok? Nanti kalau Pak Kades bagi BLT, bagi bansos, bagi PKH, katakan kepada Pak Kades, maaf Pak Kades, kami tidak menerima BLT, kami tidak menerima bansos buah ke PRT. Pak Kades kaget, ada apa Bapak Ibu? Berhubung jarinya Pak Yai kami sudah sugih Pak Kades,
Karena kebun kami panen, ladang kami panen, rumah kami sudah beton, maka kami nolak PKH. Gunakan saja uang dana desa buat pembangunan desa. Cocok atau tidak? Tepuk tangan. Pokoknya nanti Pak Kades gak ada yang mau menerima bantu sini Pak Kades. Mbok ya tahu diri, kalau kita sudah sugih, kasihkan sama yang nggak mampu. Gitu nggih. Kita harus bermental kaya. Saya kasih tahu kalian jenengan. Kita nggak gagal dapat rezeki dari Allah, walaupun kita nggak dapat bansos, gitu nggih. Rezeki kan dari Allah, Bapak Ibu, nggak gagal. Makanya saya ini kisah nyata loh, Pak. Saya gagal berangkat umroh pada gara-gara satu, nolak surat keterangan tidak mampu. Tahun 2008 kata Pemda, Ustadz ini syaratnya kurang satu, surat keterangan tidak mampu. Nggak bisa. Lo ngapa? Saya takut permanen nggak mampu. Bukan sok sugih. Waktu itu saya masih ngontrak, rumah belum punya, bolong-bolong punya pondok, punya pesantren Bapak Ibu, rumah aja belum punya, motor dikasih orang, mereknya Fit-E. Jadi motor nggak bisa kebeli sendiri, dikasih orang. Orang ngasih DP, Ustadz ini DP motor 1 juta. Kasihan ngajar ngaji numpak sepeda. Kata saya, Pak Haji kebalik, mestinya saya yang bayar DP, jenengan yang nyicil. Karena saya takut nggak kecicil. Oh gitu ya. Itulah cikal bakal dia belikan saya motor Fit-E, harganya 10.500.000. Saya nolak surat keterangan tidak mampu Bapak Ibu gara-gara saya takut permanen. Alhamdulillah 3 bulan kemudian murid ngaji saya orang sugih pengusaha tambak melunasi mangkat haji. Alhamdulillah nggak gagal kita. Jadi orang dapat rezeki nggak gagal. Saya waktu konversi minyak tanah ke gas Pak, saya nggak dapat gas, nggak dapat kompor, terpaksa masih pakai minyak tanah. Tak tanya sama Pak RT, Pak RT mana kompor saya, mana gas saya? Ngapura cari Pak RT. Panjenengan saya ngontrak di sini, bukan warga sini. Jadi kalau mau dapat kompor, mau dapat gas, datang ke kelurahan, lapor sekalian minta surat keterangan tidak mampu. Surat lagi Pak. Akhirnya bismillah ngumpul duit dikit-dikit, cukup beli gas, cukup beli kompor. Makanya saya Bapak Ibu beli gas yang 12 kg. Kitbian sampai sekarang saya nggak pernah pakai gas subsidi. Makanya jenengan yang sok sugih, pakai baju senam ngetak, punya grup arisan, kalau manggil temennya jeng arisan dino iki tendaleme sinten jeng, di rumahnya jeng Astuti umpama. Sampean yang sok sugih, sok sosialita, sok keren, mukanya glowing skincare, coba lihat di dapur ada tabung yang warnanya hijau, ditulis pakai tulisan putih, hanya untuk masyarakat miskin. Tepuk tangan lagi. Ayo kita bermental kaya, jangan bermental miskin, agar kita sadar diri. Apa-apa itu gak usah membebani pemerintah Bapak Ibu. Pemerintah juga punya banyak kerjaan. Rakyat sadar diri, mawas diri, pemerintah punya kewajiban. Cocok atau cocok? Itu urusan politik. Berikutnya, dikit lagi usah lama-lama nggih.